Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ferdinata dengan nomor WP 20120109 dari kelas 1X4 Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengantar bisnis. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, money, metode, materials, machines, dan market. Unsur menjadi ilmu tersendiri yang disebut manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian. MSDM adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. SDM dalam struktur organisasi yaitu direktur utama, manajer bagian produksi, manajer bagian pemasaran, manajer bagian SDM, manajer bagian administrasi dan keuangan. Di manajer bagian SDM terdiri dari 4, yaitu divisi perekrutan atau perencanaan, divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja, divisi hukum dan serikat tenaga kerja, divisi pendidikan dan pelatihan. Proses manajemen SDM: yang pertama, perencanaan SDM, yang kedua, penyediaan SDM, yang ketiga, pengembangan SDM, yang keempat, pemeliharaan SDM, yang kelima, pengoptimalkan SDM. Perencanaan SDM: analisis pekerjaan, suatu analisis deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, sistematis dari pekerjaan dalam suatu organisasi. Penyediaan SDM: merekrut, proses menarik orang yang memenuhi syarat untuk melamar pada pekerjaan yang dibuka, internal eksternal. Seleksi: penentuan tenaga kerja yang akan dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan SDM: pelatihan, mengajarkan karyawan bagaimana melakukan pekerjaan di mana mereka dipekerjakan. Pengembangan: mengerjakan manajer keterampilan yang diperlukan baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Pemeliharaan SDM: kompensasi imbalan finansial yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan mereka. Upah, jam gaji, tanggung jawab, kontribusi total, intensif. Khusus terkait kinerja tunjangan. Mengoptimalkan SDM: promosi, demosi, transfer. HL planning: perencanaan pekerjaan, personal procurement, rekrutmen, seleksi, penempatan, personal development, orientasi pendidikan, pelatihan, personal maintenance, intensif, jam sostek, penghargaan, personal utilization, promosi, demosi, transfer. Pelaksanaan evaluasi manajemen personalia. Perencanaan SDM: job analysis, job description, job specification. Penyediaan SDM: merekrut, seleksi. Merekrut, proses menarik orang yang memenuhi syarat untuk melamar pada pekerjaan yang dibuka. Perekrut terdiri internal eksternal. Perekrut internal mempertimbangkan karyawan yang ada di sebagian kandidat untuk lowongan pekerjaan yang dibuka. Perekrut eksternal melibatkan menarik orang di luar organisasi untuk melamar pekerjaan. Contoh: iklan, wawancara, kampus, agen tenaga kerja, rekomendasi dari karyawan. Seleksi: penentuan tenaga kerja yang akan dipilih dan digunakan dengan kebutuhan perusahaan. Tahap seleksi: validasi formulir lamaran, tes dan psikotes, wawancara, tes fisik atau poligraf. Tujuan psikotes: mengukur yang pertama aspek keuletan atau daya tahan, aspek kemauan atau kehendakan individu, 3 aspek emosi, 4 aspek penyesuaian diri, 5 aspek stabilitas diri.
Merekrut, proses penarikan orang yang memenuhi syarat untuk melamar pada pekerjaan yang dibuka. Perekrutan terdiri internal eksternal. Perekrut internal mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat untuk lowongan pekerjaan yang dibuka. Perekrut eksternal melibatkan menarik orang di luar organisasi untuk melamar pekerjaan, contoh iklan, wawancara kampus, agen tenaga kerja, rekomendasi dari karyawan. Seleksi, penentuan tenaga kerja yang akan dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tahap seleksi, validasi, formulir lamaran, tes dan psikotes. Wawancara, tes fisik atau poligraf. Tujuan psikotes mengukur aspek keuletan atau daya tahan, aspek kemauan atau kehendak individu, aspek emosi. Pengembangan SDM, pelatihan pengembangan. Pelatihan mengajarkan karyawan bagaimana melakukan pekerjaan di mana mereka dipekerjakan. Pengembangan mengajarkan manajemen keterampilan yang diperlukan baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Metode pelatihan umum, perkuliahan, permainan peran dan studi kasus, pelatihan on job. Dampak dari pelatihan diukur melalui evaluasi kinerja, penilaian formal mengenai seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka. Metode penilaian, ranking, membandingkan satu sama lain dan diurutkan. Rating, membandingkan skala tetap. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Latihan dan pengembangan dilakukan untuk menutup gap antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan. Pemeliharaan SDM, kompensasi tunjangan. Kompensasi imbalan finansial yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan mereka. Bentuk kompensasi yang pertama upah, jam, gaji, tanggung jawab, kontribusi total, intensif, khusus terkait kinerja. Tunjangan, nilai lain di luar kompensasi yang disediakan untuk pekerja jenisnya. Tunjangan waktu tidak bekerja atau cuti, sakit, liburan. Tunjangan asuransi. Tunjangan pelayanan karyawan, pembayaran pendidikan. Mengoptimalkan SDM, promosi, demosi, transfer. Promosi, proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam mengorganisasi perusahaan. Demosi, penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Transfer, membandingkan tenaga kerja ke bagian yang lain, yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Separasi, melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Promosi, proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Demosi, penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena ada penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Transfer, memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Separasi adalah melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Teori promosi atau pendekatan kebutuhan. Hierarki kebutuhan Maslow. Individu harus memenuhi 5 kelompok kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan diterima orang lain, penghargaan diri, aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan contoh umum yang pertama, prestasi, status, persahabatan, stabilitas makanan.
aktualisasi diri, penghargaan diri, diterima orang lain, keamanan fisiologi. Contoh dalam perusahaan, gaji pokok, program pensiun, rekan kerja, jabatan, pekerjaan menentang. Baiklah, kita masuk ke pemasaran. Yang pertama, pemasaran penjualan. Di dalam tabel ada target, fokus, jangka waktu, penjualan, salesman, pemasaran, dan market. Di dalam kolom penjualan terdapat target, produk, jasa, pasar atau orang konsumen. Fokus, menjual produk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jangka waktu, pendek, panjang. Marketing dulu dan sekarang. All wave of marketing. Marketing asalnya telling and selling. New view of marketing. Satisfying consumer needs. Komponen pemasaran, produk, price, place, promotion, people, process, physical, evidence. Pengembangan produk baru, daur hidup atau produk life cycle. Perantaraan, agen, grosir, penginceran. Promosi adalah kegiatan yang berhubungan dengan teknik yang paling efektif dalam penjualan produk. Konsep 7M, mission atau misi, market target, target pasar, message, pesan, media, saluran komunikasi, mic, boran promosi, money, anggaran, instrumen, pengukuran efektif promosi. Fungsi akuntansi dan analisis keuangan. Fungsi akuntansi, fungsi penunjangan dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan, harta dan kekayaan. Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Guna laporan keuangan, yang pertama untuk mengambil keputusan, yang kedua pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik, yang ketiga salah satu kewajiban jika ingin go public, yang keempat untuk pihak ketiga, kreditor, investor, yang kelima untuk menentukan besarnya pajak. Penggunaan informasi akuntansi. Manajer bisnis, pengambilan keputusan karyawan dan serikat kerja, menyangkut upah dan kenaikan gaji. Investor dan kreditor, besarnya laba atau kerugian. Petugas pajak, menentukan pajak. Badan hukum pemerintahan, pengadilan atau kemampuan membayar utang. Bidang akuntansi secara umum, akuntansi keuangan, bidang yang mengkhususkan dari dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan, yang mengkhususkan daripada pemeriksaan catatan. Yang ketiga, akuntansi biaya, yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengadilan biaya produksi. Yang keempat, akuntansi manajemen, yang melakukan pengembangan dan penafsiran untuk membantu manajemen dalam mengapresiasikan perusahaan. Akuntansi perpajakan, penghitungan pajak. Akuntansi pemerintahan, mengkhususkan diri dalam penyajian laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kategori akuntansi: akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, akuntan pendidik. Anggaran laporan terperinci mengenai perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk satu periode. Fungsi anggaran: membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan internal untuk menelusuri kinerja mingguan atau bulanan. Klasifikasi rasio keuangan: rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas.
rasio solvabilitas likuiditas, current ratio aktiva lancar kali 100% bagi hutang lancar. Quick ratio aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar kali 100%. Rasio profitabilitas margin laba kotor, margin laba bersih, ROA dan ROE. Return on equity ROE sama dengan laba bersih bagi total equity. Rasio aktivitas perputaran piutang, rasio hari penagihan piutang, perputaran total aset. Manajemen keuangan. Keuangan. Yang pertama, penentuan investasi jangka panjang, mendapatkan dana untuk membayar, memimpin kegiatan keuangan harian. Klasifikasi modal. Modal jangka pendek. Yang pertama, hutang dagang, yang kedua piutang dagang, yang ketiga persediaan. Persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi. Modal kerja. 2 modal jangka panjang, pinjaman jangka panjang, modal sendiri, saham biasa dan saham preferensi. Saham, sifat investasi saham biasa termasuk pada saham paling berisiko dari semua sekuritas karena ketidakpastian pasar saham itu sendiri. Blue chip atau saham unggulan. Blue chip adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan mapan yang mampu menyediakan pendapatan yang aman dari dividen dan konstan. Saham preferensi diterbitkan dengan nilai pokok yang telah ditentukan sebelumnya. Dividen dinyatakan sebagai presentasi nilai pokok. Saham dapat ditarik atau callable, di mana harga penarikan disepakati antara perusahaan dan pemegang saham. Obligasi sumber dari pemerintahan, sumber dari pemerintahan daerah, sumber dari perusahaan. Baiklah, itulah yang saya jelaskan mengenai pengantar bisnis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.